Hai. Nah, punya. Baru ya nyampe. Pagi ini kan kita ada ibadah kadu. Kok kakak belum datang ya? Iya, tumben banget kan datang. Boleh tunggu aja, mungkin Kak Haji datang. Sama Baby. Ada. Kalian sudah lama nunggu nih? Baru aja lah. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Siap untuk beribadah hari ini? Siap, Kak. Oke, sebelum kita mulai, kita sapa teman-teman kita dulu yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik walaupun kita masih ibadah online ya. Tetapi kakak harap sukacita kita tidak berkurang sedikit pun untuk memuji Tuhan hari ini. Karena itu, untuk memulai ibadah kita menaikkan pujian, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sekolah minggu online Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau berikan sukacita-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, hanya doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik percayakan bahwa Tuhan Yesus itu mencintai semua anak, semua bangsa, dan bahkan semua yang ada di dunia ini. Karena itu, mari kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. So
kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur atas sukacita yang sudah Tuhan berikan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau siapkan hati kami, telinga dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga memberkati Kak Pandi yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya itu benar-benar berasal daripada Engkau saja. Hanya di doa kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, gimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya dahsyat bersama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita hari ini berjudul Dipersatukan di dalam Kristus, yang terdapat pada kitab Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Nah, adik-adik buka Alkitabnya, kita baca Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Nah, kakak akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik simak dengan baik. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang berbunyi demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang persatuan. Nah, dikisahkan bahwa situasi jemaat di Efesus pada saat itu yang berbeda-beda, baik itu dari segi suku, latar belakang, budaya, dan yang lain-lain. Nah, dari perbedaan tersebut, yang menjadi pokok adalah mereka ada orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi ini mempunyai tanda kalau mereka ini sudah menjadi umat pilihan Allah jika mereka itu sudah disunat, dan sunat itu adalah menjadi tradisi mereka pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya adik-adik mereka merasa sombong, mereka tinggi hati,
menganggap diri mereka itu lebih hebat dari umat yang lainnya, dan menganggap orang Kristen non-Yahudi adalah kafir, yaitu umat yang tidak mengenal Allah adik-adik dan yang hidupnya sesat. Nah, itulah yang menjadi tombak pertentangan atau ketidakharmonisan di antara orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat yang menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa sesungguhnya darah Yesus telah mempersatukan semua suku bangsa tanpa adanya sekat-sekat pemisah di antara mereka. Nah, ketika mereka sudah menjadi umat percaya, otomatis tidak ada lagi yang namanya disunat atau tidak disunat. Tidak ada lagi hukum Taurat yang membeda-bedakan mereka. Tapi yang ada hanyalah hukum kasih, yaitu hukum kasih ini untuk mereka bisa menerima satu dengan yang lainnya. Adik-adik, Rasul Paulus menegaskan juga kepada orang non-Yahudi ini bahwa mereka bukan lagi orang asing, tetapi mereka ini adalah orang-orang sewarga dari orang kudus yang juga menjadi anggota keluarga Allah. Adik-adik, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa betapa pentingnya adanya persatuan di dalam tubuh gereja. Nah, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi dipersatukan oleh kasih Kristus dengan darahnya yang kudus. Perbedaan dalam jemaat bukan untuk menciptakan persaingan atau perpecahan adik-adik, tetapi untuk membentuk sebuah kesatuan. Nah, adik-adik, berdasarkan firman Tuhan hari ini, mari kita perhatikan hidup kita. Kakak mau bertanya, apakah adik-adik semua senang dengan adanya persatuan? Ayo, senang adanya persatuan atau perpecahan? Kakak yakin adik-adik semua pasti menginginkan adanya persatuan. Baik itu persatuan dalam keluarga, di dalam gereja, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Nah, bisa dibayangkan jika kita di dalam sebuah keluarga selalu ada pertengkaran. Pasti sangat tidak mengenakan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tidak senang melihat keluarga Kristen hidup dalam perpecahan, tetapi sebaliknya adik-adik. Tuhan Yesus senang melihat hidup dalam kesatuan, dalam kerukunan, dan dalam cinta kasih. Nah, keluarga yang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus itulah gereja. Nah, gereja ini adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Allah dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib untuk dijadikan miliknya. Nah, menurut adik-adik, gereja itu siapa ya? Nah, gereja itu adalah orang-orangnya, yaitu kita. Adik-adik, terus kakak juga, mama, papa, dan semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita ini semua adalah keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, adik-adik, kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup rukun tentunya, dan hidup damai. Nah, adik-adik senang hidup rukun dan damai, bukan? Seperti firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi, dikatakan penyebab yang paling utama terjadinya perpecahan adalah sifat sombong, tinggi hati, dan menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Nah, oleh karena itu, mari adik-adik kita tinggalkan sifat-sifat yang dapat merusak persatuan itu. Adik-adik pernah mendengar peribahasa yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, sering kan adik-adik mendengar peribahasa tersebut. Nah, itu artinya segala sesuatu akan berhasil
apabila kita kerjakan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri adik-adik. Nah, jadi mari kita hidup rukun dan damai. Jangan suka bertengkar, jangan suka iri hati, jangan suka cari musuh. Nah, mari kita belajar rendah hati adik-adik. Kita saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan menganggap yang lain itu lebih utama dari kita sendiri. Agar kesatuan itu adik-adik selalu tercipta dalam hidup kita semua. Dan dengan kesatuan itu pastinya akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, firman Tuhan hari ini benar-benar luar biasa ya adik-adik. Gimana adik-adik tentunya bisa melakukannya. Yuk, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau sangat baik pada hari ini, karena di mana kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, bantu kami, tolong kami agar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini terambil pada Yohanes 17 ayat 21a. Nah yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Nah adik-adik hafalkan di rumah ya. Nah, renungan kita sudah selesai, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap setia mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa kembali minggu depan. Dadah! Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita semua adalah saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita naikkan pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Shalom adik-adik semua. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu tentang bagaimana kita harus hidup bersekutu, hidup bersama walaupun kita berbeda-beda. Nah, kita tahu adik-adik bahwa dalam hidup kita bergereja, dalam hidup kita bermasyarakat, apapun bentuk kelompok di mana kita ikut di dalamnya sebagai anggota, pasti semuanya berasal dari suku yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, dan bahkan juga dari budaya yang berbeda. Akan tetapi kiranya jangan sampai perbedaan itu akan membuat persekutuan kita menjadi tidak baik.
Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan, bukan sebagai sesuatu yang harus kita pertengkarkan. Tapi dengan adanya perbedaan, maka kita dapat saling mengasihi, saling melengkapi, dan bahkan juga saling menopang satu dengan yang lain. Itulah yang menjadi pesan dari Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Jangan sampai jemaat di Efesus menjadi jemaat yang terpecah belah, karena masing-masing merasa bahwa dirinya lebih istimewa daripada yang lainnya. Ada kelompok Yahudi, ada kelompok non-Yahudi. Kiranya semuanya tetap ada di dalam keharmonisan, di dalam kesatuan, dan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya kita pun juga senantiasa dapat memelihara persekutuan kita dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita berbeda, namun Tuhan sudah mempersatukan kita. Yuk adik-adik, kita bersama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama mohonkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Bertambah-tambah dan berlimpah-limpahlah kiranya anugerah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada adik-adikku sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.